jadi sekarang kita akan melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi terdapat 3 faktor yang akan kita uji. Yang pertama itu suhu, yang kedua konsentrasi, dan yang ketiga itu luas permukaan. Nah, sekarang kita akan langsung lanjut ke percobaan yang pertama ya, yaitu suhu. Nah, di sini sudah ada langkah-langkah yang telah diberikan untuk kita ikuti dalam melakukan percobaan ini. Oke, untuk yang pertama adalah percobaan untuk faktor suhu. Langkah yang pertama, kita siapkan dahulu 2 buah gelas plastik, kemudian ada sendok dan cuka. Selanjutnya, kita masukkan 2 sendok makan cuka ini ke dalam masing-masing gelas. Nah, untuk langkah yang ketiga itu memasukkan air panas ke dalam gelas pertama, sedangkan untuk yang gelas kedua ini kita masukkan dengan air yang biasa. Ini air panas. Ini yang pertama adalah air panas sebanyak 2 sendok. Kemudian untuk gelas yang kedua kita masukkan 2 sendok makan air biasa. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan air yang berbeda suhu, langkah yang keempat adalah memasukkan serbuk cangkang halus pada kedua gelas tersebut. Jadi nanti masing-masing gelas ini kita masukkan dengan serbuk halus dari si cangkang telurnya. Kita masukkan secara bersama-sama. Kemudian kita amati dan lihat apa yang terjadi pada kedua gelas tersebut. Nah, setelah kita amati antara kedua gelas ini, kita lihat bahwa pada gelas yang tadi ditambah dengan air hangat ini, ternyata si cangkang telurnya ini bergerak ke atas lebih cepat daripada gelas yang diisi dengan air biasa. Nah, jadi si air biasa ini cangkang telurnya masih banyak yang tertinggal di bawah, sedangkan yang air panas ini lebih cepat naik ke atas. Jadi dengan air panas cangkang telur lebih cepat bereaksi. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua, yaitu konsentrasi. Nah, langkah pertama kita harus menyiapkan 2 buah gelas, sendok dan juga cuka. Nah, untuk langkah yang kedua kita masukkan cuka dalam gelas dengan perbandingan 1:2. Jadi kita akan masukkan pada gelas pertama itu 2 sendok, kemudian pada gelas kedua itu 4 sendok. Nah, 2 sendok pada gelas pertama. Yang gelas kedua ini 4 sendok. Kemudian langkah yang ketiga kita masukkan air pada gelas pertama hingga sebanding dengan gelas kedua, berarti kita harus menambahkan 2 sendok air biasa pada gelas pertama. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan serbuk cangkang halus pada kedua gelas tersebut. Kemudian kita amati apa yang akan terjadi. Nah, jadi setelah kita amati, ternyata gelas yang berisi cuka murni tanpa tambahan air ini lebih cepat bereaksi dengan ditandai cangkang telur yang naiknya lebih banyak dan lebih cepat dibanding gelas yang perbandingan cukanya itu lebih sedikit dan ditambah air. Jadi ternyata faktor konsentrasi ini memang berpengaruh terhadap laju reaksi. Nah, oke teman-teman, untuk percobaan yang terakhir itu mengenai faktor luas permukaan. Untuk langkah yang pertama adalah siapkan 2 buah gelas, sendok, dan cuka. Nah, untuk langkah yang kedua, kita masukkan 2 sendok makan cuka ke dalam masing-masing gelas.
Kemudian langkah yang ketiga itu masukkan air pada masing-masing gelas dengan perbandingan yang sama. Oke, Miss. Coba. Kita masukkan masing-masing 2 sendok ya teman-teman. Kemudian untuk langkah yang keempat, masukkan cangkang telur kasar ke dalam gelas pertama dan masukkan cangkang telur yang halus ke dalam gelas kedua. Nah, di sini ada 2 macam cangkang telur. Yang pertama ini besar-besar atau kasar, kemudian yang kedua ini berupa serbuk halus-halus. Nah, untuk di gelas pertama kita masukkan cangkang telur yang kasar terlebih dahulu. Dan untuk gelas yang kedua kita masukkan cangkang yang halus. Kita masukkan secara bersama-sama. Kemudian kita amati pada masing-masing gelas apa yang terjadi. Lebih cepat ya. Nah, oke teman-teman, setelah kita amati pada kedua gelas ini, ternyata pada gelas yang kedua atau yang berisi cangkang yang halus, ini cangkangnya lebih cepat naik daripada si cangkang yang kasar ini. Jadi dari percobaan ini dapat kita pahami bahwa cangkang telur yang lebih halus ini bereaksi lebih cepat daripada cangkang yang ukurannya lebih besar atau lebih kasar. Oke teman-teman, jadi itulah eksperimen sederhana yang sudah kita lakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, dari eksperimen yang sudah kita lakukan tadi dapat kita simpulkan untuk yang pertama pada suhu yang lebih panas atau yang lebih tinggi itu laju reaksinya lebih cepat daripada suhu yang lebih rendah. Kemudian untuk yang konsentrasi, laju reaksi dapat berlangsung lebih cepat pada cuka murni daripada cuka yang ditambah air. Kemudian untuk yang luas permukaan, laju reaksinya lebih cepat pada luas permukaan yang lebih halus daripada luas permukaan yang lebih kasar. Nah, selesai sudah eksperimen sederhana yang telah kita lakukan. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!